Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Alhamdulillah, kita lanjut lagi dalam pembahasan kita Adabul Insan pasal ke-11. Pasal ke-11 ini yakni perginya atau adab pergi sembahyang hari raya. Ini sering kita sudah lalui, namun ada baiknya kita mengulang untuk mengambil ibrah atau manfaat dari yang diutarakan oleh seorang muallif dan Habib Utsman bin Yahya. Sebelumnya mari kita kirimkan surah Al-Fatihah pada guru kita, orang tua kita, bersama famili kita. Mudah-mudahan aspal kita dengan surah Al-Fatihah ini Allah berikan kita keberkahan. Allah memberikan kita mudah-mudahan kemanfaatan ilmu dan kelapangan rezeki, serta diluaskan dari segala bentuk urusan kita. Alhamdulillah wa ala kulli salihah Muhammad Rasulullah sallallahu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila ajati ususan sabrin. Abdul Qadir Jailani Dikulis Muhammad Syahid Utsman bin Yahya Sulaiman Al-Ghafuri Sadri Kauman Sulaiman Al-Ghafuri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah terakhir untuk kita. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita langkahkan kaki kita, apa yang kita usahakan sama oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini awal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk mempersingkat, kita mulai dari bab ke-11 atau pasal ke-11, yakni ada pergi sembahyang di hari raya. Bermula sunnah mandi dan memakai pakaian yang paling bagus dan harus dipakai juga yang harum. Adapun jika hari raya Syawal, maka sunnah makan sebelum pergi sembahyang, dan jika hari raya haji, maka sunnah bersembahyang lebih dahulu dari makan, dan sunnah segera sembahyang Id. Keduanya itu kira-kira pukul 7 lebih afdal, dan juga mandi luas waktu Lebaran sesudahnya sembahyang Id, sehingga lagi tiada sunnah berebut bersama pada khatib waktu turun dari mimbar atau cium pusarnya, malahan itu bid'ah dan tiada sunnah mencium satu sama lain. Adapun bermaaf-maafan satu sama lain, maka itu bentuk dari yang syar'i dan terpuji. Itu pun kapan saja dan di mana saja. Sedemikian adanya.
Jadi beliau ingin mengingatkan kita kalau kita mau sholat Id berangkat itu harus betul-betul mempersiapkan diri dari bersih-bersih, dari kita melangkahkan kakinya, dari kita wangi-wangian, ya. Ini salah satunya supaya bisa membedakan antara sholat biasa atau hari biasa dengan hari-hari besar Islam. Ya. Ini disunahkan juga itu sholat Idnya di lapangan, ya, cari yang lapang, cari yang langsung sama langit lah bahasanya. Sekarang itu kan pilihan banyak-banyak. Ada yang di masjid, ada yang sebagian keluar dari area masjid. Biasanya jamaahnya membludak keluar. Namun itu adalah bentuk dari sunnah, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Artinya Rasulullah SAW keluar ke lapangan saat salat, ya, pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu hal pertama yang dilakukan adalah salat. Kemudian beliau berangkat dan berdiri menghadap jamaah, sementara jamaah tetap duduk pada saf masing-masing, lalu menyampaikan peringatan pesan dan beberapa perintah. Ini yang kedua itu adalah salat Id, azan dan iqamah. Kita kan ada Bilal yang betul. Tiga itu dari salat 2 rakaat juga yang diriwayatkan oleh Abbas. Ya, salat Id di hari raya dilakukan 2 rakaat tanpa melakukan salat lain sebelum dan sesudahnya. Salat hadis atau lafaz yang disampaikan oleh Syekhuna Imam Bukhari. Juga disunahkan kalau kita pergi dari jalan yang berbeda pas pulang ya. Itu. Kalau ada jalan lain, kalau jalan kagak ada yang bisa cari ya, apalagi saya. Jadi kalau bisa disunahkan itu dari jalan yang berbeda, berangkat beda, pulang beda, supaya apa? Hikmahnya di sini supaya ada syiar dari kebesaran Islam itu, ya, banyak membludak berkah istilahnya. Jadi dari segala sisi itu dijalani oleh umat-umat Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu hikmahnya kenapa dianjurkan atau disunahkan berjalan, berangkat dan pulang berbeda. Coba kalau alhamdulillah situasi sekarang kan, ya, Muslim khususnya di kita di Indonesia ini alhamdulillah Allah kasih keberkahan dari jumlah kuantiti, ya, walaupun kualitasnya belum. Jadi insya Allah kualitasnya, kalau kuantiti mah jangan tanya, terbesar di dunia, salah satunya adalah di Indonesia. Nah, ini tempat kita. Itu satu kebanggaan, ya, bahkan sampai dijadikan sebutan-sebutan untuk dari luar. Masya Allah, orang Indonesia, ya, umat Islam yang terbanyak di dunia, kita jadi kebanggaan. Namun kita nggak bisa ngandelin apa kualitas kita bagus atau enggak. Ya, kalau cuma banyaknya doang, semut juga banyak. Cuma dia bisa merobohkan bangunan atau enggak, dia bisa membangun sesuatu yang agung atau enggak. Ini kan tergantung dari bagaimana kualitas dari muslim itu sendiri. Ya. Ini salah satu yang disunahkan. Yang ada pada kita sama banyak tahu, dan insya Allah kita bahas nanti di bab fikih. Jadi adabnya itu salat Id itu tadi kita disuruh mandi wanginya, pakai baju yang bagus, kalau ada yang baru, kalau ada yang kalau dipasahin, jadi seragam boleh gutang bulan-bulan. Iya, kalau ada
kali satu tahun kagak ada baju yang bagus banget kita siapin. Nah ini salah satu sunnah itu bentuk bagaimana kita mengagungkan hari raya tersebut. Jadi dari wangian kita, dari tampang kita itu kelihatan sumringah, seger, ya. Terus kita bangga menjadi umatnya Rasul, bangga menjadi hamba Allah yang dari semalaman kita itu bertakbir. Jadi jangan sampai hari raya yang betul-betul harusnya diagungkan dengan keceriaan ini di alamnya khusus sama sumpah. Nah ini jangan dipikirin kalau THR mereka turun. Iya, makanya kita kudu tahu diri. Yang kita anggap besar di sini adalah keagungan agamanya, jangan pribadi kitanya. Dan kita ini mah kapan aja sumpah. Iya, kagak gablak orang lagi. THR kagak ada, jadi karyawan juga kagak. Iya. Pengusaha. Jadi pengusaha, pengacara juga, pengangguran acara. Nah ini salah satu yang jangan sampai mempengaruhi kebesaran hari raya Islam. Ada juga yang saking getolnya dia malamnya itu dia nyiapin apa aja, besoknya subuh juga kagak. Jangankan sholat, subuhnya juga bablas. Nah ini jangan sampai kita mendahulukan hal-hal yang nggak prinsip. Ya, pengen ngembangin sunnah, wajibnya diantari, ditinggal. Nah ini yang pada nyungsang. Sering kali begini, ini karena memang tabiat atau kebiasaannya orang banyak. Ya, kalau kuantiti itu banyak, ya itu dah ngeributin hal-hal yang nggak penting. Iya, pergi ke pasar, mencari, muter-muter nyari apa? Tupat kosong. Isinya dia nggak tahu diisi apaan. Ya, kagak ada beras, kagak ada apa di rumah, dipaksain yang kagak ada. Ini salah satu yang memaksakan, bukan? Jangan sampai hal-hal yang tidak prinsipil ini membuat hal-hal sia-sia jadinya. Ya, terus juga kalau kita udah sholat Id, kita duduk dengerin khotib, itu harus dipahami. Ini kan nggak ada. Soal berasa, rusuk di belakang. Udah ada yang ngerapiin kudungan, ada yang liatin sarung, ada yang ngobrolin ini itu. Padahal hal-hal yang nggak darurat gitu. Kudu ini dengerin khotib lagi berkhutbah hari Idul Fitri, Idul Adha atau Idul Adha. Ini enggak perhatiin ngomongin ngeliatin kebuk berapa, ini berapa. Ini hari raya itu kan hari yang betul-betul kita agungkan, dengerin nasihat ketika memang Rasulullah itu mencontohkan bagaimana beliau setelah sholat itu menghadap para jamaah untuk berkhutbah, wasiat-wasiat mulianya. Ini salah satu yang harus kita ikut. Pas sudah selesai juga ada yang modelnya dulu itu gubernur khotib, gubernur imam, cium pusatnya. Kan beliau mau misalnya kayak gitu, pecah, pusat diuber. Iya, mentang-mentang sih pernah ada kisah ya, sahabat yang ingin bersentuhan kulitnya dengan beliau. Ya, Hasan sama-sama. Ini salah satu amalan yang nggak perlu dilakukan di zaman sekarang. Orang bejibun kalau pada mau ngikutin hal-hal yang kayak begitu itu, karena di kita ini terlekong gitu, pengen memahami, pengen ngamalin apa yang banyak kisahkan gitu. Wah, kita ukur di besarnya khotib. Iya, di sini beliau ini kasih tahu ya, itu hal yang kayak gitu itu bid'ah, yang nada-nada nggak boleh. Terus juga beliau mengingatkan untuk kita bersama dengan berpelukan,
itu juga bagus, maaf-maafan, ya. Ini salah satu yang disyariatkan juga, tapi juga nggak mesti harus pas Lebaran doang. Setiap saat kita disuruh untuk memang berpelukan, bertasawuf, ya, untuk saling kasih lah bahasanya. Kalau orang Arab itu setiap kali ketemu kayak karena emang cinta gitu ya, kayak emang bakal lo bisa lama. Padahal kalau besok berbeda, Masya Allah ya, pakai sepiki itu hampir setiap saat. Ya, ada ketemu seminggu sekali. Kalau kita kan bisa dihitung tahunan, atau enggak pas lagi reuni tahunan. Ini yang beliau ingin sampaikan adalah maaf, saling memaafkan itu adalah hal yang sangat terpuji, ya, dan merupakan salah satu hal yang baik. Nggak perlu menunggu Lebaran. Pasal yang ke-12, ini ada pergi menengok orang sakit. Yang menengok orang sakit ini banyak pembahasan saya. Bermula jikalau pergi kepada orang yang sakit, maka jangan lama-lama duduk di tempatnya. Melainkan jika orang yang sakit itu minta ia lama, duduk padanya, dan jangan membawa cerita yang menakut-nakuti atau menjengkelkan kepada yang sakit itu atau menyusahkan hatinya, sekalipun yang sakit tidak payah. Jadi kadang-kadang kita waduh alamat atau nengokin orang sakit gitu. Lalu dia makin udah dah coba banyak dari istighfar, kita nengokin gitu kan. Iya, jangan nakut-nakuti. Kita kira-kira dia, kita kasih kebanggaan bahwa penyakit itu menghilangkan bencana, menggugurkan dosa, menghilangkan bala dari jiwa. Ini salah satu yang menghibur dia, ya. Ini naikin derajat. Itu kalah. Gue lihat gue dengar kemarin ada yang ngerimpain. Dikabarin dia agak jadi bunda, jadi gelisah. Iya. Banyak makan enak dah. Ini alamat nih, nandain kayaknya. Kalau di mata kayak gitu, ini hal-hal yang sifatnya kadang ya enak ya, sifatnya kadang gitu enak didengar. Cuma kalau sampai masuk ke hatinya dia nggak enak, nah ini yang dilarang sebenarnya. Larang agama juga, jangan sampai harusnya kita meringankan, malah kita berantin atau bikin kesedihan. Dan juga jangan sampai menjengkelkan kepada yang sakit atau menyusahkan hatinya, sekalipun yang sakit itu sudah payah. Ya, maka jangan sampai kasih tampang padanya bahwa dia dekat mati, misalnya nangis di hadapannya atau minta maaf padanya yang bikin dia gundah. Ya Allah, mampunya, ya Allah, dia udah pada lama, bikin dia rasa udah nahan nafas aja udah berat banget, begini. Dia tahu, ya ujungnya kira orang sakit juga kalau kagak sembuh ya bakal mati. Gue yang gitu-gitu dia kan bakal begitu. Ini beliau ini mengingatkan, ya kadang-kadang ketika orang itu udah sembuh di tengah sakit yang luar biasa ya, dia keingetan itu. Gue ingat banget yang nengokin. Iya, gue tahu rasanya ngadepin antara hidup sama mati. Cuma dia tega banget. Ditandain itu orang. Makanya kenapa sampai terbitnya kalam kayak gitu? Karena ada pengalaman. Iya, rupanya orang yang lagi dibilang kayak gitu itu mati. Sehat lagi. Iya, mungkin dicurhat sama anak kan. Anda benar-benar pernah datang saudara modalnya begini. Makanya beliau kan tuliskan kita ingetin jangan sampai orang berusul banget. Kita nggak tahu kasih panjang umur yang tadi kita ngomong bisik sama tangga sebelah yang kita lagi tahu mati kayaknya ini malah bisik begitu. Ini orang masih sadar. Ini orang masih ingat saya mau dikata mau mati aja. Bisa jadi dia duluan ya. Bisa jadi dia duluan. Jadi mungkin dia kagak. Nah, tanya gitu.
Adapun yang sunnah yaitu menyenangkan hati yang sakit dengan cerita-cerita yang menyenangkan hatinya, mengharapkan sembuhnya. Adapun kalau ia sangat payahnya, maka ya kita membacakan talqin. Ya emang udah alamatnya kelihatan payah kan. Itu kalau masih belum dokter ngasih tahu apa ini masih reaksi obat. Udah mulai kagak-kagak. Orang kan gelisah. Ini salah satu yang jangan sampai kita bikin hatinya gundah gula-gula. Ada pembahasan sedikit dari bagaimana fadilahnya kita menjenguk orang sakit. Ya. Ada hakul muslim, ada muslim cinta, haknya seorang muslim dengan sang muslim itu ada. Apa saja wahai Rasulullah, maka sahabat menanyakan, bila engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Bila ia mengundangmu hadirilah. Bila ia meminta nasihat nasihatlah. Bila ia bersih ketika ia memuji alhamdulillah, maka kita disuruh untuk mengucapkan balasnya dengan ya Allah, mengucapkan dengan ya Allah. Bila ia sakit maka jenguklah ia. Ini salah satu bagaimana kita memberikan hak kepada seorang muslim itu ketika muslim itu sedang sakit. Tahu pentingnya perihal kita mengingatkan diri ini untuk menjenguk saudara kita yang sakit, apalagi guru kita, apalagi keluarga kita. Nah ini jadi itu sisi kewajiban ya, karena luar biasa fadilahnya ini banyak dan salah satunya adalah dalam hadis mengatakan siapa saja yang menjenguk orang sakit akan senantiasa berada di kebun surga sampai ia kembali. Ya. Bagaimana orang menengokin orang sakit itu masuk ke dalam taman-taman surga. Ini juga mengartikan ketika kita jenguk orang yang sedang sakit itu akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Ya, jangan juga kita ngarepin orang sakit kalau pengen kita masuk ke udah dapat sakitnya. Enggak juga begitu. Pengen ke taman sakit kayak. Enggak begitu caranya. Ada udah. Ya, ini kita nengokin orang. Bukan juga kita main liar aja. Yuk, udah nengokin orang kenapa? Kagak. Nengokin aja. Ya kagak. Orang yang nengokin juga bingung. Dia jadi gelisah, jangan-jangan ada maunya, ini orang mau apa? Jadi menimbulkan kecurigaan, kekhawatiran. Iya, was-was. Ini jangan mentang-mentang ngaji juga main nanya aja lu kapan sakit sih? Ngarepin banget saudara sakit, ya gitu. Apalagi kalau ada yang timbang baru jatuh, sakit lu ya? Mau jatuh biasa, lu kata siapa sih? Waduh, pokoknya apa-apa lah kalau di kita mau tetap viralnya gitu, kata viral aja. Ya, yang betul-betul sakit kita datengin yang kenal sama kita, kerabat, gitu. Ya ini juga membuahkan pahala dari Allah. Salah satunya ya dari perintah Allah berfirman, wahai anak Adam, aku sakit, maka kenapa engkau tidak menjengukku? Ketika itu sahabat yang mendengarkan dari hadis itu mengatakan, bagaimana ya Rabb? Ya, aku menjengukmu sedangkan kau adalah Rabbul Alamin, bukan semesta alam yang kau sakit. Lalu Allah berfirman, tidakkah kau tahu bahwa hambaku fulan sakit? Ya, tapi kau tidak menjenguknya. Tidakkah kau tahu bila menjenguknya niscaya kau akan mendapatiku di sana. Artinya di sisinya. Para ulama telah memberikan penjelasan bahwa hadis ini tidak memperlihatkan jika Allah itu betul-betul sakit, bukan, akan tetapi memperlihatkan kemuliaan dan keutamaan dari mana? Dari hamba yang sedang dijenguk saudaranya. Ini keutamaan bagaimana Allah itu menempatkan dirinya di tengah orang-orang yang sedang berduka, yang sedang menikmati kasih sayang Allah itu dengan ujian dan nikmat dari perolehan itu. Jadi ingin rasanya dari hambanya yang lain itu datang menjenguk, itu menjenguk kasih sayangnya, menjenguk rahmatnya. Itu maksudnya, bukan artinya Allah minta apa kalau nengokin aku lebih sakit juga.
sini adalah bulat-bulat dari penafsiran dan pengambilannya bahwa memang rahmat Allah lah yang ada di sisi orang atau saudara kita atau pasien yang sedang lagi diuji dengan sakit. Dan juga apa? Memperoleh fadilahnya itu adalah memperoleh doa dari malaikat. Barang siapa yang mendatangi saudaranya muslim yang sedang sakit atau menyebutnya, dia berjalan di atas surga sampai dia duduk. Nah, ini apabila dia duduk, karena Allah akan menyelimutinya bila waktu itu pagi. Ya, 70.000 malaikat akan berselawat kepadanya hingga sore. Dan bila ia melakukannya itu atau menjemputnya itu di kana sore, maka 70.000 malaikat tersebut akan bersalawat kepadanya hingga pagi hari. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ini luar biasa orangnya. Mungkin orang sakit itu fadilahnya banget banyaknya. Ya, salah satu yang dikatakan wal asri innal insana lafi khusr, ya, di masa manusia itu betul-betul dalam rugi, itu salah satunya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di mana kita saling menasihati kepada yang hak dan kepada hal-hal yang menguatkan kepada sabar. Nah, ini salah satunya bagaimana kelipatan waktu itu betul-betul berharga. Fadilahnya itu salah satu yang lagi kena musibah, lagi dalam ujian, karena sakit, dan menjumpai atau menengok orang sakit itu banyak nyakitin kita juga akhirat. Kita ingat dengan akhirat. Nah, dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kunjungilah orang yang sedang sakit dan ikutilah jenazahnya, karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Di riwayat Ahmad. Jadi pada saat kita menjenguk orang sakit ini, jadi ingetin kita sama akhirat, ingetin kita bagaimana perbekalan kita ini kayak apa. Gitu. Kira-kira kalau kita lagi keadaan sakit atau kita lagi digotong jenazahnya, kira-kira siapa yang nganterin kita? Nah, itu kan amal kita sebenarnya kembali kepada perbuatan yang kita lagi lakukan. Ya. Yang ke-6 ini adalah jaminan kebaikan dari Allah. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, ada 5 perkara yang barang siapa melakukan salah satu darinya maka mendapatkan jaminan kebaikan dari Allah. Barang siapa menjenguk orang sakit, salah satunya ini mendapat jaminan, ya, jaminan kebaikan. Jadi waktu yang dia lagi jalan ini, salah satunya itu ada jaminan. Misalnya dia salah satunya lagi pergi ke masjid dan keadaan salat, itu juga mendapatkan jaminan. Dia nengokin orang sakit, dia nolongin orang yang terzolimi, itu salah satu mendapatkan jaminan. Banyak ruang kita sebetulnya bagaimana bisa melipati amal, melipati ibadah, yaitu pada momen-momen di mana kita dikasih kesempatan yang tidak ada setiap saat kesempatan itu. Kemudian itu nggak datang sering gitu. Kecuali kalau emang kita datang ke rumah sakit dan emang tempatnya orang sakit. Kita datang ke rumah sakit, kayaknya semuanya saya anggap saudara gitu. Pak, saya datang ke sini, saya pelayan, itu beda lagi. Ente malah ente yang kita pengen lagi. Iya, ente malah yang dikit-dikit udah mau ingat mati aja udah, nggak mau jauh dari rumah sakit. Iya, semua dianggap saudara. Kata Ustaz, katanya kecuali saudara, saya udah menganggap semua pasien di rumah sakit ini saudara. Tapi kalau hal-hal yang berlebihan itu kok mendatangkan dia kebaikan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, kan banyak orang mencari kebaikan dan pilihan bagaimana dia melembutkan hatinya. Dia memilih jalan itu sendiri. Ada yang caranya itu banyak itikaf di masjid. Ngapain di masjid? Kayaknya orang benar aja yang tadi kesini. Nggak tahu kalau di kotak amal. Emang sial aja. Tidur di situ di sebelah. Depan sama siapa? Sama
memang di kotak amal. Iya, nah ini kadang-kadang salah kaprah juga. Kita sering dapati orang-orang yang mencoba berusaha baik, tapi ketemunya malah nggak baik. Kita sering dapat gitu. Masjid siapa sih yang tidur di masjid? Ya orang lagi sakit ya, 2-3 hari, lama-lama coba dia minta-minta, lama-lama lah kotak amal berharga. Nah ini yang orang lagi baru hijrah, berteman-teman dia, ya Allah sih, aneh gak nyangka banget, ngobrol mah baik. Ya aneh juga baru tobat, ketemu sama yang begitu, HP hilang lah, HP dia hilang, boleh ngumpulin. Boleh tobat nasibnya. Ya. Jadi pilihan memang, pilihan. Orang itu mau bagaimana dekat sama Allah dengan cara dia dekat di masjid. Ada juga yang itu tadi, mau dekat ingat mati, dia datang ke rumah sakit. Ya. Kan rumah sakit kan yang tempatnya orang sakit, orang bawa virus. Dia deketin, malah dia bisa paling masuk kamar jenazah. Nah, ini sebetulnya banyak cara bagaimana mendekati diri ini, bagaimana bisa menyentuh, mendatangi Allah pada porsi-porsi kita. Ya. Bukan nggak bagus, kita harus tahu porsi kita. Kalau aja amal kita ini kira-kira cukup apa enggak nih buat kita lakonin. Kira-kira ilmu kita cukup nggak mumpuni nih. Kalau aja di masjid kita pengen dekat sama orang baik, pengen dengerin majelisnya, pengen dengerin isi-isi khutbah ya, atau pengajar di masjid. Jadi nggak apa-apa. Bahkan yang kita sering jadi perhatian itu masjid cuma jadi pelarian doang, tempat buat ya gitu kan, numpang melarang. Kabur dari bini. Iya, dia kabur dari bini, habis berantem lari ke masjid. Ada yang berantem ke saudara, ada tempat lari ke masjid. Iya, di kala lapang, ingat juga kan? Iya, di saat dia lapang, dia lagi ada keluasan rezeki. Ini masjid juga ada. Nah, ini yang salah satu yang kita sesalkan gitu. Makanya orang itu sedang kalau lagi yang mendekat kita gauli hal-hal yang baik-baik, karena Allah itu dengan kadar kemampuan kita. Kalau emang ilmu ibadah kita kurang, kita datangin majlis, datangin orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang memang cinta sama ilmu. Ini salah satunya supaya kita nggak jauh-jauh dari hal-hal seperti itu. Tempat kita ini harus ada panduannya, datang ke situ harus isi, jangan mencurigakan. Ini ada kita sesama manusia ini pun harus di apa istilahnya? Ya diatur sedemikian rupa. Dan salah satu juga amalan menengok orang sakit itu adalah amalan penduduk surga. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, 5 perkara yang barang siapa melaksanakan pada sehari akan dituliskan baginya bahwasanya dia termasuk dari penduduk surga. Yaitu 1, menjenguk orang sakit, menghadirkan jenazah, yang menghadiri jenazah, berpuasa pada hari itu berangkat juga pergi ke masjid dan membebaskan budak. Nah, ini salah satu amalan yang kalau 1 hari itu berbuat lalu dia dibinasakan, diwafatkan. Nah, itu adalah amalan ahli surga. Ya. Nengok orang sakit, nengok hadirin jenazah, amalan-amalan orang surga, ahli surga. Terus berangkat ke masjid untuk sholat jamaah, ya, membebasin budak. Kalau membebasin budak itu salah satunya ini meringankan beban orang. Kalau sekarang perbudakan udah nggak ada, tapi kalau kita meringankan beban orang yang lagi betul-betul begini, nah itu salah satunya. Kenapa sih pembebasan seorang budak itu pahalanya besar? Karena keterikatan dia dengan majikan atau dengan kewajiban itu sempit hidupnya kan? Karena dia butuh kebebasan gitu. Waktu dibebaskan, kenapa pahala gede? Wah, nanti. Nah ini salah satu yang membuat bagaimana kita melapangkan urusan orang muslim.
kepada hal-hal yang lebih mudah. Jadi salah satu kiasannya bagaimana kita membebaskan seorang budak. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, mudah-mudahan kita dengan ikhlas kita dapat mengistiqomahkan yang kita amalkan dan kita dapat selalu bermohon kepada Allah